أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم على النبي الكريم سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan banyak nikmat kepada kita sehingga saat ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama para habaib, para alim ulama, membaca sholawat puji-pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita dan keluarga serta sahabat beliau hingga akhir zaman, hingga hari kiamat. Kemudian kita menyambung masih hubungan adab antara kita dengan kawan. Jadi di bagian akhir ini Imam Ghazali bujur-bujur berhikmat menjelaskan kepada kita apa saja yang perlu kita ketahui cara bergaul dengan kawan itu tadi. Kenapa? Sebab karena hubungan dengan manusia ini berat. Kalau dengan Allah itu berapa kali disampaikan oleh para ulama, dosa minta maaf selesai, Allah baik pemaaf. Nah, kalau dengan manusia ini sedikit salah, kalau kita tidak minta maaf tidak bisa. Nah, itu tadi. Jadi hati-hati sekali. Bahkan Nabi kemarin mengatakan kita kawan itu kesimpulannya anggap kayak diri kita seorang. Kayak apa kita mempergauli diri kita ini, kayak itu juga kita mempergauli kawan. Lagi diantaranya kata Imam Ghazali, wa iyyaka an tubaddila lahum dinaka litanala min dunyahum fala yaf'al dzalika ahadun illa saghara fi a'yunihim thumma haruma ma 'indahum wa in 'adauka fala tuqabilhum bil 'adawah. Jangan antara kita dengan kawan sampai rela menjual agama demi untuk mendapatkan harta kawan. Macam-macam innaudzubillahi min dzalik. Ini rentan sekali ya, terutama bagi para ustadz, para guru, para santri yang punya pengetahuan agama. Nah, naudzubillah, mudah-mudahan kita dihindarkan daripada itu semua. Memanfaatkan pengetahuan agamanya untuk mendapatkan harta dunia. Baik harta di sini terutama harta dunia di kawan. Bergaul sok-sok alim. Silaturahmi pakai gamisan bukan tidak bagus, cuman gamisnya itu dijadikan alat supaya aku ini dianggap baik, nanti kalau aku nyentil sedikit bisa dikasihnya duit. Nah gitu. Kalau pakai selowaran aja, pakai celana jeans, kalau pinjam berat mungkin. Nah itu mungkin bagian daripada menjual agama atau dengan bahasa surga. Ada bahasa surga ya, Masya Allah, khair antum ini, ujung-ujungnya minjem duit gua. Nah itu bahasa surga, ente ahli surga. Astagfirullahaladzim, lembut, fasih, tapi mau nipu. Nah, ini parah ya, jangan sampai menjual. Fala yaf'al dzalika ahadun illa sabara fi 'ainihim. Kalau ada salah seorang yang melakukan hal yang demikian, maka kata Imam Ghazali bisa dipastikan dia di mata kawannya tadi orang yang sangat hina. Orang yang sangat tercela. Perasaan bagus, padahal sesungguhnya orang ini sangat hina di mata kawan. Summa haruma indahum, bahkan mereka kalau sadar ini sok-sokan aja bawa agama, malas aku ngasih duit. Nah itu, ujung-ujungnya kayak gitu akibatnya. Habis ya, ini satu pasal, satu bab sebuting masalah sudah. Jangan jual agama apapun bentuknya. Insya Allah kita paham seorang lah itu. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Wa in adauka fala tuqabilhum bil adawah. Kalau ada orang memusuhi kita, apalagi kawan, naudzubillahi min dzalik, jangan dilawani. Jangan dilawani. Disinggungnya di Facebook kah,
atau dikirimnya DM di WA kah. Kalau bahasanya kasar, bahasanya mancing-mancing, nah itu mending jangan dibalas atau jangan diherani, dicuekin saja. Nah itu dah, nggak usah, tapi diperhatikan yang kayak gitu. Apapun bahasa yang ngajak berantem itu jangan diherani ya. Nah, itu. Kenapa? Sebab fa innaka la tutiqu sabra ala mukafatihim, maka engkau bisa saja tidak sanggup meimbangi. Itu sama apa namanya, komen-komen tuh ya. Hati-hati, itu tidak usah diherani. Imam Ghazali sudah bilang fa innaka la tutiqu sabra ala mukafatihim. Itu mancing emosi kita aja, ujung-ujungnya sakit kepala. Contoh, maaf ya, ada yang mencaci maki ulama. Kalau tidak sanggup, blokir aja, habis urusannya. Jangan dilawani. Kalau dilawani, Facebooknya, medsosnya naik. Ini dapat duit, ini tahu kisahnya, cari dapat untung di situ. YouTube-nya viral, kan gitu tuh, blokir. Menghina Habib kah, menghina ulama kah, apa aja nggak usah dilayani. Mau di Facebook, mau di mana aja, di komen YouTube nggak usah diherani. Ini loh kalimahnya, fala tuqabiluhum bil adawah, nggak usah diherani. Bahasa Indianya tuh kalau diherani mingki. Ya, tahu Rik, mingki Rik. Mingki tahu? Ini orang Kutai, ini ngerti bahasa Kutai. Apa guru terjemahannya? Mingki tidak tahu juga? Astagfirullah. Atau aku yang Rik? India bagian pojok, Bib. Dekat-dekat Bangladesh itu loh. Mingki itu apa, Omail? Nah, ini suhunya Kutai. Apa mingki bahasa Indonesianya, apa bahasa Indonesianya? Pujungan. Nah, itu terjemahannya, Bib. Allahu Akbar. Ya, pujungan ya. Model kayak kanak tuh nah. Nya bersepeda bebaya bisa aja dipadahkan. Pintarnya bersepeda. Oh, lalu terbang sepedanya. Nah, itu dah tuh. Itu ya, gambarnya seperti itu. Nah, musuh-musuh yang ngajak berantem di luaran itu kayak itu sudah. Kalau kita sedikit sentil, satu kalimat, ia 10 kalimat membalas. Itu sampai terbawa tidur. Kemarin ada kawan ngadu dengan saya. Guru, nyesal aku nonton. Sudah selesai baru pada nyesal. Apa dicaci makinya guru kumpul? Kenapa ditonton itu? Kok jadi blokir habis kesannya? Itu kan algoritmanya ya. Itu kan semakin naik itu. Kita nonton di sini, nanti di kawan muncul lagi di situ. Jadi nggak usah ditonton, tahu aja sudah itu. Jadi nggak usah ditonton. Ya tadi mingki itu, mingki. Ingati mingki itu aja. Pokoknya bila mulang pada majelisnya apa dapatan mingki itu aja. Engkau dipastikan tidak mampu. Kenapa? Ini syaitan dalamnya. Dalamnya itu syaitan. Yang ngajak perang-perang itu dalamnya syaitan. Fayadhabu dinuka, ujung-ujungnya maruah agama kita hilang. Nah, gitu loh. Ujung-ujungnya kita sebagai seorang santri, sebagai seorang ustadz, sebagai orang majlisan, tidak ada wibawanya lagi, hilang sudah. Gara-gara apa? Ya bekaisan itu. Bekaisan di mana aja bekaisan. Baik di dunia nyata ataupun di dunia tidak nyata. Nah, itu. Habis ya, itu yang kedua pulang. Jangan bekaisan. Apalagi wa yaqulu ana'uka ma'ahum. Akhirnya, nah ini tadi, engkau susah, ta'ab, masyaqqah, capek. Ya akibatnya lelah kita, lelah. Mengumpati itu akhirnya kita sakit sorangan jadinya, sakit sendiri. Akibat melawani musuh. Coba dicueki, selesai kan habis urusannya. Dicaci makinya, dihinanya, tinggalkan lari. Pupus kan? Kalau kita lawani panjang urusannya kan. Nah, itu dia. Jadi kitab ini luar biasa, ngajak kehidupan indah namanya ya. Mudah-mudahan manfaat. Wala taskunu ilaihim fi hali ikramihim iyyaka wa ihim 'alaika fi wajhika wa idharihim al mawaddah laka fa innaka in talabta
haqiqata dzalik lam tajid fil mi'ah wahidan. Jangan sampai engkau jatuh cinta. Wala taskun itu wala tamul bil qalbik. Jangan sampai kita jatuh hati. Jangan sampai kita jatuh hati, tertarik dengan apa? Dengan saat orang memuliakan engkau dan orang memuji engkau. Jadi ketika ada orang, kawankah siapa aja, waktu dipuji itu jangan naik bahu. Slow aja bro, itu nah. Nggak usah tertipu. Jangan bangga dengan jangan pujian. Jadi saat dipuji orang, ya di sini baik kawan ataupun siapapun saja, siapapun yang memuji engkau atau memuliakan engkau, jangan ditampakkan bahwa engkau suka dengan pujian itu tadi. Fi wajhika, jangan dimunculkan. Wa idharim al-mawaddah laka. Fa innaka in talabta haqiqata dzalik lam tajid fil mi'ah wahidan. Maka sesungguhnya kalau engkau telusuri, sebanyak apapun orang yang memuji engkau, yang memuliakan engkau tadi saat bertemu, itu kalau kita telusuri secara detail, hakikatnya dari 100 orang belum tentu ada satu yang bujur-bujur mencintai engkau. Jadi di muka itu pura-pura aja memuliakan. Gih, monggo silakan. Siap. Itu di muka aja. Gitu nah. Ya gitu, Bib. Umumnya kata Imam Ghazali, telusuri hatinya belum tentu seperti itu. Apa maksudnya? Kita bukan suudzon dengan orang, kita jangan tertipu sehingga kita gila pujian, gila hormat dengan orang. Jadi cuek aja lah. Mau dihormati orang, tidak masalah. Tidak dihormati orang, tidak masalah juga. Tetap istiqomah dengan jalurnya kita sendiri. Nah itu. Ini ada juga tidak dihormati orang, ngamuk. Nah. RT tahu kayak ini RT. Udah heran sama sekali orang lewat. Umpama ya. Biasa dipanggil orang guru. Mana-mana guru. Pasti di warung ada orang tidak kenal. Bos sama bos. Aku lain bos, aku guru. Langsung kontan marah. Aku lain bos, tahu lah. Kita kira guru ya kisahnya kan. Ini bukti itu ada ketertarikan hati untuk pujian-pujian, untuk penghormatan dari orang lain. Lam tajid fil mi'ah wahidan. Habis ya. Wala atma' an yakunu laka fis sirri wal 'alan wahidan. Ini masih sambungan yang tadi ya. Jangan engkau berharap bahwasanya mereka terhadap engkau baik di waktu sepi ataupun di halayak ramai satu karakter. Jadi jangan kira orang ini memuliakan engkau di hadapan engkau, di belakang wallahu a'lam belum tentu. Ya, di belakang belum tentu seperti itu. Wala tata'ajjab an thallabuka fi ghaibika wala taghdab minhu. Nah, ini penting ya. Yang bagian ini, tapi yang tadi penting juga, ini bagus lagi diketahui. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama memaham ya. Jangan engkau kagum, ta'ajjub an thallabuka, bahwa mereka mencaci mencela engkau fi ghaibatika wala taghdab minhu, dan jangan juga marah. Ya. Jangan kaget kalau ada orang di balik layar, di belakang kita, dia memburuk-burukkan kita, mencaci-caci kita,
menghina-hina kita, padahal di muka bagus, ya, kayak kurang lebih kayak gitulah. Wala taghdab, jangan marah juga, jangan kaget dan jangan marah. Fa innaka in ansafta wajadta min nafsika mithla dzalik. Kalau boleh jujur, amal tabil adl. Kalau boleh jujur dengan kesadaran penuh, maka engkau temui pada diri engkau mithla dzalik. Ya gini ya. Coba. Ada orang di hadapan kita bagus, hormat, memuji. Toh di belakang dia menghina, mencaci, memarahi kita, memaki-maki. Ketahuan kita. Anda jangan kaget, kata Imam Ghazali. Anda juga jangan marah. Andai kata diteliti dengan kesadaran penuh dirimu sendiri. Ini koreksi diri kita masing-masing, kata beliau. Termasuk saya ya, nasihat ini buat kita semua. Buat saya juga. Coba lihat dirimu. Coba rasakan diri kita masing-masing, kata Imam Ghazali. Kalau diteliti dirimu, yang itu juga mungkin bisa terjadi pada dirimu. Engkau di hadapan orang bagus, di belakang jelekkan. Na'udzubillahi min. Nah, itu seperti itulah. Jadi dengan orang jangan marah. Kita pun bisa terjadi seperti itu. Contoh. Hatta fi asdiqaika. Dengan kawan berhadapan manis muka. Di belakang menjahatkan. Bisa terjadi. Wa aqaribika. Bahkan dengan keluarga. Iya Jepang. Bersalaman cium tangan. Dengan bahasa yang manis. Hormat. Di belakang buruk. Nah, seperti itu bisa terjadi. Yang paling parah lagi, bal fi ustadzika. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Di hadapan perguruan, Allah hormatnya minta ampun. Di belakang, nah itu bisa terjadi. Ini parah ya, ini parah yang ini nih. Atau di hadapan guru, di hadapan gurunya, di hadapan ustadznya, tidak berani melakukan maksiat. Apa aja lah maksiatnya. Di belakang tidak ada guru juga. Nah, itu. Ini termasuk seul adab dengan guru. Kenapa dengan orang marah kita aja bisa terjadi seperti itu? Dengan kawan, dengan keluarga, dengan guru bisa terjadi seperti itu. Hormatnya luar biasa sudah. Di belakang sudah. Itu sama aja umur kurang lebih aja kalorinya itu ya. Mun berhadapan om hormatnya luar biasa kan? Pak Guru, assalamualaikum, cium tangan, gitu. Umpama ya, gitu. Bisa terjadi seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik ya. Yang parahnya lagi, wawalidaika. Bisa terjadi dengan orang tua. Di hadapan mama, disuruh mama, iya aja oke, ayo ma, apa mau minta bantu apa? Ditulungi mamanya. Pas di belakang ngomel, ini mama nih nyuruh terus. Oh ngomel, bemamai. Yang ngomel tadi sudah, bemamai. Dari belakang. Nah itu kita pun bisa terjadi seperti itu. Makanya kalau terjadi orang dengan kita, ya jangan marah dong. Gitu. Koreksi diri kita dulu. Kita juga bisa terjadi seperti itu. Masuk bini dengan laki kayak itu ya, bini. Disuruh laki, bagusnya. Di belakang laki gitu tahu kemarahan mau jadi minta ampun loh gitu. Tidak ada romantis sama sekali. Mau di hadapan maka, bagusnya kasihan. Nah ini termasuk penyakit hati ya, termasuk penyakit hati. Kacau kalau ada sifat seperti ini. Fa innaka tadakkurahum. Fa innaka tadakkuruhum fil ghaibati. Engkau menceritakan mereka di belakang bima la tusyafihim bihi, dengan sesuatu yang tidak engkau ceritakan di hadapan orang itu tadi. Fa innaka tudakkiruhum fil ghaibati bima la tusyafihim.
Intinya gini ya, lain di hadapan, lain di belakang, itu kesimpulannya sudah. Memang kalimatnya putar-putar panjang belit. Orang ini tidak sama di muka dan di belakang. Nah, itu. Contohnya pas lawas di bertemu udah lupainya. Udah heran-heran lagi sudah. Namun di hadapan apa pian mak minta bantu apa, minta tolong apa, bah, apa yang perlu ulun belikan. Nah, gitu. Pas jauh enggak pernah jual nelpon mama, enggak pernah ngubungi bapak, enggak pernah guru udah usah guru udah mama abah aja lah yang penting dulu kan. Nah, gitu. Udah heran-herannya pasti belakang. Nah, gitu. Maka oleh karena itu ta'maka an malihim wajahihim wa ma'unatihim. Habis ya. Oleh karena itu habis itu habis tadi itu. Kemudian putuskan keinginan engkau terhadap untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan pertolongan terhadap kawan. Artinya jangan terlalu berharap kepada makhluk. Nah, itu kesimpulannya. Jangan terlalu berharap kepada makhluk. Faqta' ta'maka an malihim wajahihim wa ma'unatihim fa inna tami'a fil akthar khaib fil ma'al wa huwa dalil la mahalata fil hal. Mengharap makhluk itu bisa saja gagal harapannya. Khaib bisa gagal, fil mal akan datang, bisa tidak terkabulkan. Wa huwa dalil, dan itu sangat hina, la mahalata fil hal. Kecewa. Jadi kalau berharap kepada makhluk, siap-siap kecewa. Itu intinya. Kalau berharap makhluk, siap-siap kecewa. Ini saya nasihati diri sendiri aja lah. Kemarin, air mati kalau air dimatikan. Karena ada perbaikan kalau mati total ya. Mati total. Terus, sibuk cari penjual air. Ini bagi yang PDAM, sibuk mencari penjual air. Kan namanya orang banyak, penjualnya terbatas kalau. Akhirnya lambat baru ada. Sementara kita perlu berharap jujur, telepon A, B, C, D, semuanya no respon. Bikin status bib. Sebengalonan mati air. Ini bentuk kekecewaan sudah ini ya. Sudah luapan emosi di dalam hati gara-gara berharap kepada makhluk. Pagi telepon aja tukang air. Telepon aja. Ikhtiar namanya. Kalau 1, 2, 3 sudah tidak dapat kan guru? Apakah daya? Memang itu kenyataannya. Baru minta kepada Allah, ya Allah air mati, habis urusannya. Kalau bulat lupa dengan Allah gara-gara mati air, itu tidak lulus ujian namanya. Kalau kelas 6 itu enggak lulus lah pokoknya, enggak naik kelas itu gara-gara air mati aja itu. Harusnya telepon tukang air, berdoa minta kepada Allah gitu. Nah, jadi enggak kecewa Om. Kalau berharap, aduh, pokoknya macam-macam status babur, iya di grup, iya di mana-mana pokoknya sudah. Itu aja tadi itu jadi gagal lulus. Gagal lulus. Kenapa? Karena berharap kepada makhluk, an malihim, karena kita pengen airnya tadi itu. Karena itu butuh perlu airnya. Terus kayak apa caranya? Kalau sudah ikhtiar habis juga, baru serahkan kepada Allah, ya Allah air habis. Selesai urusannya kan? Selesai. Ada jalannya pokoknya, ada aja jalannya. Dan tidak bakal kecewa. Allah Maha penolong, Maha mengetahui, Maha kasih sayang, Maha segala-gala kebaikan untuk hambanya tadi. Nah itu. Mana biniku? Ini dengarkannya. Ini untuk biniku dan untuk bini pian juga semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini sebenarnya efeknya kayak ke tauhid juga ya, efeknya ke tauhid juga. Faqta' an malihim wajahim wa ma'unatihim fa inna tami' fil aktsar khaib fil ma'al wa huwa dalil la mahalata fil hal. Tidak mustahil orang ini
akan mengalami keruntuhan dan kehinaan yang luar biasa. Kenapa? Karena ia lupa kepada Allah. Dia hanya mengharap kepada makhluk semata. Jangan juga tidak berusaha, tidak nelpon, tidak cari selang. Mana abahnya itu tahajud aja, sembahyang aja itu. Tawakal aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kelompok apa? Qadiriyah ya. Qadiriyah. Bukan ahli sunnah wal jamaah itu, tidak ada ikhtiarnya tadi. Telepon dulu tukang airnya gitu kan, telepon dulu tukang airnya. Masuk ke kelompok Jabariyah pulang, hancur pulang tiket kita ya. Mudah-mudahan manfaat ya, mudah-mudahan bisa dipaham. Wa idza sa'alta wahidan hajatan faqadhaha fashkurillahi ta'ala. Ayo, kalau Anda minta bantu kawan, minta bantu orang lain, dia kabulkan permintaan, maka berterima kasihlah kepada kawan tadi, kemudian mengucap syukur kepada Allah. Syukron ya akhi, baru alhamdulillah. Jangan diberi kawan bib lah. Habib beri aku pitis, Habib. Dikasih pitis. Alhamdulillah. Ini lain Habib yang beri, Allah Ta'ala alhamdulillah. Bagus enggak itu ya? Rusak. Menurut ini kalau dikasih kawan mengabulkan hajat, makasih Bib, bantuan pian. Alhamdulillah. Nah itu tata caranya ya, tata caranya. Fa innahu la yakmulu syukru lillah illa ma'asyukri lil wasilah. Kata ulama, syukur kita kepada Allah itu tidak bakal sempurna kalau kita tidak mengucapkan terima kasih kepada Habib tadi. Satu ya poinnya. Jadi jangan langsung kepada Allah. Ada juga ini hablum minan nas ini. Nah, itu. Ini wasilah namanya. Untuk mendapatkan syukur kepada Allah, kita melalui syukurnya kepada Habib tadi. Satu. Kama qala Rasul, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang tidak bersyukur kepada manusia, kata Nabi, sama saja dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Habib beri, aku tidak terima kasih sama sekali. Ya. Atau ada orang dikasih, dibantu, ditolong, tidak tahu terima kasih, ini sama saja orang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau inya berucap juga di dalam kamar, alhamdulillah, alhamdulillah kabul hajatku. Cuma yang menolong tidak ada sama sekali, kan Ustaz? Tidak ada sama sekali. Terima kasih, saya tidak ada terima kasih. Ini syukurmu kepada Allah tuh bohong aja namanya. Nah, pakai ramput. Nah, itu sudah bohong. Itu kalau kita dalami ya, kalau kita dalami hadis ini, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang tidak berterima kasih kepada manusia sama saja dia tidak terima kasih kepada Allah. Manusia ini asal mulanya siapa ya? Kita kembalikan ke situ. Orang kalau tidak ingat Nabi Muhammad, tidak membawa jasa Nabi Muhammad, aku langsung Allah Ta'ala aja sudah. Kalau jalan Nabi Muhammad nih sangkut masih gantung, tampus, tidak sampai, aku langsung ke Allah Ta'ala aja sudah. Nah, kalau jalan nur, jalan Muhammad ini rendah masih. Nah, umpamanya orang seperti ini maunya ke Allah aja sudah. Nah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang langsung ke Allah Ta'ala tanpa melalui jalur Nabi Muhammad, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yashkurillah. Allah aku tidak mau seperti itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poinnya, ibadallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya asyhadu alla ilaha illallah, pintu masuknya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu jalan barengan berdua ini. Syahadah tauhidnya masuk, syahadat rasulnya jalan. Kalau kita ke syahadat tauhid aja tanpa wa asyhadu tanpa Nabi Muhammad, maka wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah itu hilang. Allah. Mana Nabi Muhammadnya tadi.
Nah itu kalau kita masukin lagi yang kata bunyi perguruan kita ya kayak gitu sudah terjemahannya ya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang lupa Nabi Muhammad sama saja dia melupakan Allah. Ini malah dibaliknya. Bubuhanmu tuh ingat Nabi berarti tidak ingat Allah dong. Nah, salah itu ya. Justru yang hanya ingat Allah tanpa ingat Nabi Muhammad itu yang bohong namanya. Jadi jangan terbalik kita memahaminya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala aidan man asda ilaikum ma'rufan fa'at ma'rufan fakafi'uhu fa illam taqdiru ala mukafa'atih fad'u lah. Nah, ini kalau ada orang memberikan bantuan kepadamu kata Nabi berupa kebaikan, maka balaslah dia. Fa illam taqdiru ala mukafa'atih, kalau tidak mampu membalas, maka berdoa. Doakan. Ini orang bantu kita luar biasa, bangunkan majelis, menyumbang kebutuhan majelis, banyak bantuannya. Kita bisalah balas budinya itu. Tidak mampu kan, Bro lah? Tidak mampu, Bro. Biaya majelis seperti ini berapa puluh juta, berapa sound systemnya, biaya karpetnya, biaya makanan setiap minggu. Mampu tidak kita membalas itu? Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, maka kata Nabi, fad'ulah. Ayo sama-sama kita mendoakan ya. Siapapun, dimanapun majelis yang dibantu, kebaikan yang dibantu oleh orang-orang yang bisa membantu, mudah-mudahan Allah bantu kehidupan dunia dan akhiratnya. Sekali lagi, siapapun yang membantu majelis, dimanapun majelisnya, apapun bentuk bantuannya, yang kita tidak mampu membalas bantuannya itu, kita doakan mudahan Allah bantu kehidupan dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita dan beliau terkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bingung mau balas budi orang tuh bingung gue. Yang ini tukang basuh, yang ini tukang makan, yang ini ngasih air, yang ini ngampar karpet, yang ini ngatur sound system. Nanti bisa selesai majelis, yang ini nyapu-nyapu. Kalau kita seorang nggak mampu sudah ngurusinya. Ini bantuan seperti ini kata Nabi, fad'ulah, doakan barang, doakan. Jadi kita ini yang mohon maaf datang, duduk, makan, pulang, kita bantu doa. Siapapun yang membantu majelis kita, dimanapun mereka, seperti apapun bantuannya, doakan mudah-mudahan mereka selamat dunia dan akhirat. Ya gitu ya. Majelis mana aja, ya kalau orang tuh membantu doakanlah, bantukan. Fa illam taqdiru ala mukafa'atih fad'u lah, doakan, doa yang baik-baik, doa yang baik-baik. Wa idza sa'alta wahidan hajatan faqadha fashkurillahi ta'ala washkurhu wa in qasara fala tu'atibhu wa la tashukkuhu fatasiru ada watunlah. Ini satu lagi penting juga kita ketahui, buat semua, buat ibu-ibu kah, buat bapak-bapak kah, buat anak muda kah, kalau kita minta bantu orang tidak mau bantu, atau orang apakah alasannya sehingga tidak terkabulkan permintaan kita, ya, fala tu'atibhu, jangan dimarahi, jangan dicaci, jangan dimamai, jangan diomelin, jangan didoakan yang buruk-buruk. Ya, kita minta bantu orang tidak bisa bantu, atau orang menolak minta bantuan kita, jangan dihina, jangan wala tasyukkuhu. Tambahannya lagi, jangan beradu dengan makhluk. Jangan beradu. Tahu beradu? Tukhbirun nas bisu'i fi'lih. Si anu tuh, aku minta bantu, nak mau menolongi. Itu namanya beradu ya. Jadi dua adab kita dengan kawan, dengan makhluk. Kalau kita minta tolong, dia tidak mau menolong atau tidak bisa menolong, jangan dicaci maki, jangan dimarahi, dan jangan beradu ke makhluk. Jangan mengadukan kepada makhluk. Ini dua poinnya. Ini ada permasalahan sedikit live streaming Facebook pemamai. Apa ujungnya? Fatasiru ada wah, ujung-ujungnya bermusuhan. Akibatnya bermusuhan. Gara-gara
gara-gara syarat muamalah dengan makhluk tadi itu tidak dipenuhi. Gara-gara hubungan dengan makhluk tidak memenuhi syarat. Aku ndak ngadu sama siapa-siapa, cuma bikin status saja. Nah, podo ae. Itu malah lebih parah ya. Jadi kuncinya sekali lagi, kalau minta tolong orang, minta bantuan orang menolak bantuan kita, jangan marah, jangan beradu, jangan mengadukannya ke orang lain. Kemarin udah saya lihat di story IG. Ibu-ibu ini minjam duit ke orang. Taruhlah si A ini ya. Ada yang mendengar beritanya di Samarinda. Si ibu ini minjam duit guru ke ibu-ibu yang lain. Ibunya enggak mau minjam nih. Kan menolak namanya kok. Mulang ke rumah, olah status. Viral statusnya. Si ibu itu enggak mau bantu aku, dia malah beli sapi buat kurban. Padahal bantu orang wajib. Apa akibatnya? Antara si ibu peminjam dengan yang bakal meminjami ada berkelahi gara-gara salah mengadukan nasibnya tadi. Ayo yang punya Facebook, yang punya Instagram, punya TikTok, jangan sembarang mengadu. Di sini tidak ada, Bang, di sini saya ada. Cuman kalau keluar wallahu alam pulang kan. Cuman di sini alhamdulillah baik-baik di sini. Yang punya Instagram jangan bikin aduan di dalam status kita tuh. Yang lembut-lembut aja lah. Yang ngajak majlisan, ngajak sholawatan, ngajak sodakoh, ngajak yang baik-baik aja, habis urusannya. Khair seperti itu ya. Daripada curhat dengan tidak ada manfaatnya, ya. Sekali lagi, curhat di medsos tidak ada manfaatnya. Yang ada fatasiru adawah, adanya permusuhan. Nah, jadi kita supaya jangan ada permusuhan, ya jangan beradu-adu di media sosial atau apalagi langsung ke orang lain. Pedas kah? Enggak ya. Ini babnya aja. Saya enggak sengaja ya. Bukan aku beristilah, memang pas jalurnya aja gitu nah. Imam Ghazali ini lawas sudah mengarang kitab lah guru. Kita baca malam hari ini. Ya apa kajian situ nembak orang. Enggak, kita enggak nembak orang ya. Ini nasihat buat diri kita semua. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan anjuran agama kita ya. Saya minta maaf kalau tersinggung. Enggak ujuran. Saya sama kalau saya berniat mulai rumah ya ke sini untuk nyinggung orang, di situ saya sudah diponis Allah Taala sebagai ahli neraka. Saya dalam rumah ya keluar untuk pengajian. Nanti topikku ini bakal nyinggung masalah bab-bab ini. Nanti saya sebelum keluar sudah diponis Allah Taala sebagai ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau tidak dibaca ya kelewatan pulang kitabnya kan. Jadi dibacain juga sudah lanjur. Wa kun lil kal mu'min yatlubul ma'adir wa la takun kal munafiq yatlubul uyub. Jadilah seorang mukmin yang bagus, selalu mencari alasan. Kenapa yuknya ndak mau minjami aku duit? Oh, mungkin dia perlu jua. Habis urusannya kalau ya kayak kemarin yang dimungkin-mungkinkan tuh nah. Alasan itu kan kita buat sampai 70 alasan. Kalau terakhir masih jua salahkan diri kita. Mungkin aku tidak tahu ada alasan yang ia miliki gitu nah. Di sini ada kalimahnya wala ta'idun. Oh, tidak, sampai itu aja ya. Ya mudah-mudahan manfaat dah. Dia kelawasan lapar perut banget. Sudah isinya kena mamai baru kelawasan pulang. Enggak kok. Kita sama-sama sayang ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi menurut kalender pemerintah ya, Selasa 1 Dzulhijjah ya. Rabu, Kamis, Jumat tadi. Hari keempat ya. Malam ini malam kelima. Intinya kita sama-sama beringatan 10 hari atau 10 malam Dzulhijjah ini malam yang sangat istimewa.
Mumpung masih separuh ke depan, manfaatkan sisanya ini. 5 hari yang lalu nih sibuk mancing aja aku guru, ada sempat apa lagi dah. Nah, ya. Masih ada sisa 5 hari, masih ada sisa 5 hari lagi. Nah, gitu. Yang puasa di siang hari dari 1 sampai 7 itu, dari 1 sampai 8 itu menempati 1 harinya sama dengan 1 tahun. Kata Nabi kita SAW. Yang hari ke-9, hari Arafahnya, bagi orang yang bukan haji, itu sama dengan puasa 2 tahun. 1 harinya dapat pahala 2 tahun. Dan diampuni dosa setahunan yang lalu, setahun yang akan datang. Yang puasa di hari ke-9. Hari apa 9? Arafah 9 Rabu. Ya kan? Arafah Rabu, insya Allah Rabu. Ya. Oh, insya Allah lagi bujur sudahnya. Selasa kan 1 loh. Nah itu, ingat ya, yang puasa hari Rabu, ibu-ibu yang tidak haid, dari Selasa persiapkan diri pian. Ibu-ibu yang tidak haid, persiapkan diri pian dari Selasa. Jangan sampai kelewatan hari ini. Jangan sampai terlewatkan. Niat dari sekarang, aku mau puasa. Mengqadha Ramadan, puasa sunnah 10 Dzulhijjah atau hari Arafah gitu lah. Ya bujur. Hari Arafah. Nah, malamnya setiap malam 1 sampai 10 ini kata Nabi sama dengan beribadah di malam Lailatul Qadar. Kita dapat Lailatul Qadar cuma sekali, kalau kapan? Di bulan Ramadan ya. Umumnya di 10 terakhir di bulan Ramadan. Ulama mengatakan andai kata 10 hari terakhir bulan Ramadan yang mulia itu tidak ada Lailatul Qadar, maka 10 hari pertama Dzulhijjah ini lebih mulia daripada Ramadan. Jadi masih ada, kita nasihati sama-sama ya, kita mudah-mudahan ini jangan kelewatan. Ini rahmat Allah buat kita umat Nabi Muhammad. Sekali lagi ini kasih sayang Allah buat kita umat Nabi Muhammad. Umur kita pendek, amal kita tidak banyak, tapi pahalanya Allahu Akbar, luar biasa. Kalah umat terdahulu, Allah berikan bonusnya itu, hadiahnya itu luar biasa. Nah, maka ini momen-momen yang paling baik sudah. Tidak bisa puasa, sedekah. Tidak bisa sedekah, silaturahmi. Tidak bisa silaturahmi, berbakti kepada orang tua. Banyak-banyak berdoa. Banyak pilihan kebaikan yang bisa kita lakukan ya. Jangan menolak kebaikan itu. Mudah-mudahan manfaat ya. Ya sama-sama. Diajai kebaikan belum lagi sampai hari ini dah bisa aku. Dulu udah tidak bisanya. Tanggal 9 kita acara. Oh, tidak bisa aku ya. Belum apa-apaan lagi baru kayak orang tidak bisa duluan. Jadi kata Habib Umar bin Hafid, berniat kita untuk menghidupkan hari-hari dan malam-malam mulia ini, karena ini hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memuliakan hari yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala juga. Nah, yang terakhir 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahar, ibadah yang terbaik potong kurban. Onta kalau ada. Kalau tidak ada sapi, bembek. Mohon maaf ya. Walaupun bukan kurban, bebek bisa dipotong. Yang penting menumpahkan darah di hari itu. Kenapa? Ini Yaumul Akbar, ini hari besar. Tapi niatnya jangan berkurban. Allahu Akbar. Itik jadi potongnya. Tidak bisa. Tapi boleh meluapkan kegembiraan. Aku guru tidak bisa beli kambing mahal loh ini. Anaknya aja 6,5 juta sudah. Kayak apa caranya beli? Bebek aja barang kan. Ya Allah. Pernah dengar ini keterangan kayak gitu ya? Sampai ke bujuran ya. Nah, kalau ada rezeki baguslah. Jadi kurban ini sunnah setiap tahun kalau ada rezekinya. Yang ada duitnya sunat setiap tahun kurban. Sampai akhir hayat baru expirednya hilang. Kalau biar ngak tapi umur masih ada, itu masih sunat kalau ada duitnya. Berjalan ditandu, ke WC dibasuhi, mau duit banyak. Sunnah kurban masih. Napas masih turun naik napas. Ya. Meninggal dunia bolehkah kurban? Kalau ada wasiat, menurut Imam Syafi'i masih bisa untuk kurban. Kalau tidak ada wasiat, tidak ada apa, tidak usah, biarkan aja gitu. Nah, gitu. Tapi bunyi Imam, siapa yang paling tua? Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah ya. Abu Hanifah Ahmad bin Hambal yang terakhir. Mau wasiatkah? Tidak wasiatkah? Kalau ada duitnya kurban boleh pokoknya sudah. Nah, itu.
yang sudah meninggal. Nah, gitu. Itu kurban ya. Itu kurban. Jangan kenapa enggak kurban? Aku sudah tahun lalu ya. Dan duitnya masih banyak. Jadi kurban, ingati sunnah setiap tahun. Beda dengan akikah. Akikah. Kalau akikah itu kita tidak sunat dan tidak wajib. Saya tidak sunat, tidak wajib untuk diri saya. Tapi saya punya anak Muhammad. Saya sunat mengakikahi anak saya. Kapan? Dari dia lahir sampai umur 7 hari. 7 hari belum ada fulusnya. Di hari ke-14. Masih belum ada di hari ke-21. Belum ada 40. Belum ada juga sampai balik. Akil balik. Sampai akil balik 15 tahun. Masih belum dapat juga belikan bembek untuk akikah anak. Habis sudah. Artinya masa sunnah itu sudah terlewatkan. Are you understand? Aku bingung dengan awak itu, antara paham dengan ngantuk. Ya kalau orang paham tuh ada jomanya gitu. Ini enggak, yang nyaman tuh ya. Enggak, ini maaf ya, bercanda aja. Bercanda aja. Ini Masya Allah orang wali juga. Wali Sibalum. Ya, paham ya? Jadi akikah itu tugas abah buat anak ya. Jangan bingung. Ini mana dulu akikah apa kurban? Ya kurban lah. Gitu nah. Kita tidak wajib, kita tidak sunat untuk akikah buat kita sendiri, buat anak kita. Jadi akikah itu aku buat anak gitu nah. Kalau aku buat diriku sendiri tidak ada perintah itu akikah. Itu akikah. Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan paham. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Beredaan. Kalau hari haji ini sebenarnya jauh lebih besar daripada hari raya Idul Fitri. Ya contohnya 1 hari tambah 3 hari kan takbiran tuh, masa takbirannya. Ini bubuan imam masjid tuh ingati 3 hari sampai ayyamut tasyriknya takbiran ba'das akibas shalah, setelah sembahyang. Ini membuktikan bahwa Idul Adha akbar min Idul Fitri. Idul Fitri cuma 1 hari dan tidak ada kisah potong-potongan ayam, potong bebek, potong kambing, tidak ada di situ kurbannya. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan sama-sama ada rezeki ya. Dan yang sudah ada niat untuk kurban, jangan ketika masuk 1 Dzulhijjah ya, ketika masuk bulan haji jangan potong kuku, jangan potong rambut. Kuku dan rambut jangan dipotong. Biarkan. Kapan potongnya? Nanti setelah potong kurbannya. Ini buat saksi nanti di akhirat ya. Nah, bagi orang yang berkurban, walaupun perempuan, kalau dia bisa motong, sunnah motong sendiri. Orang yang berkurban, paling afdol siapa yang berkurban. Walaupun perempuan, untuk perempuan. Nabi buat Siti Fatimah, hai Fatimah kau yang potong sendiri. Itulah, karena lebih utama. Nabi bisa aja motong buat Siti Fatimah, tapi disuruhlah Siti Fatimah untuk memotongkan kurban tersebut. Nah, aku kurban maka aku sunat. Kalau berani, kalau bisa. Ini ada juga bisa, cuma tidak berani. Ada yang berani, cuma tidak bisa. Nah, ini tidak bisa, ada seperti ini nih. Pak iya aja Pak, nggak bisa kamu potong kurban? Bisa, udah. Suruh ngalang potongannya dah. Tidak tembus potongannya. Orang pisau yang tajam, kayak Guru Hadi nah. Selesai dah. Jadi kalau tidak bisa motong serahkan ke beliau aja. Nah itu kuncinya sih, itu udah habis. Tahun lalu Guru Usman nelpon aku, Guru orang kurban tidak bisa aku udah. Langsung aja nyerah kita, wow, sapi banyaknya kayak itu. Guru Hadi pas masih sakit kalau gitu kalau. Jadi bukan hanya keberanian, bukan hanya kebisaan, itu artinya ilmu ya. Artinya paham hukum potong kurbannya, paham. Jangan asal berani, asal bisa, enggak. Toto kromonya itu dia harus diketahui juga. Al-Fatihah ila hadratil Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.